Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita jumpa lagi ya di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kuliah kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapat pagi ini juga berkah dan bermanfaat. SPD itu akan mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, kita lanjutkan kembali pembahasan kita soal dissolving ego ya. Teman-teman tetap diwajibkan sekarang ya. Diwajibkan coret-coret bukunya ya. Jadi itu ketika kita membaca buku dan terlibat ngoret-ngoret, kita sesungguhnya itu tumbuh loh. Kita masuk ke dalam dunia batin kita sendiri. Lain halnya kalau kita hanya mendengarkan. Kalau hanya mendengarkan itu kita terhubung dengan dunia luar gitu ya, dengan orang lain. Tetapi kita tidak terhubung dengan batin kita sendiri. Makanya saya sarankan karena budaya kita ini kan budaya lisan ya. Budaya lisan itu memang dia membangun sifat komunal gitu ya. Tetapi dia tidak begitu kuat untuk menumbuhkan kita ke dalam ya. Coba dilihat orang-orang barat, mereka itu senang cara mereka dalam dunia batin mereka sendiri. Kita ini kan kebanyakan mendengar dari luar gitu ya. Tapi kalau kita oret-oret, teman-teman oret-oret juga gitu ya. Ya itu perlahan-lahan tuh ya. Saya kira kalau setahun angka dia begitu ya, tumbuhnya cepat. Jadi kita akhirnya tidak bermental kawan ya. Mental kawanan itu kalau banyak temannya galaknya gitu, tapi kalau sendiri takut gitu. Dia enggak punya suara sendiri gitu ya. Dia enggak punya pemikiran sendiri ya, karena enggak dilatih dengan keluar dari dunia kawanan itu ya, dengan dilatih pakai buku gitu. Itu pengalaman pribadi ya. Jadi kita keluar dari dunia kawanan, kumpulan ya, dunia kumpulan, itu dengan masuk ke dunia buku gitu ya. Di mana kita di situ bebas. Kalau dunia kumpulan ini kan kita nggak bisa merdeka. Ya. Kita selalu harus cocok dengan yang lain. Tapi kalau kita masuk dunia buku, kita mau oret-oret, itu tumbuh loh freedom to choose kita, tumbuh loh emotional freedom kita gitu ya. Paling enggak itu dulu deh, freedom to choose-nya, kemampuan untuk merasakan kehadiran dirinya tanpa kawanannya gitu ya. Itu harus dilatih, nggak tumbuh sendiri itu. Sehingga nanti kuat meditasi, ya. Sehingga nanti kuat kontemplasi sendiri, ya. Karena kuat. Jadi ketika kita membaca buku, kita menutup dunia kumpulan itu, ya. Kita akhirnya punya dunia sendiri, kan nggak ada teman kita di halaman-halaman buku itu kan.
kita sepenuhnya sendiri dan kita menghadapi kesunyian itu sendirian gitu ya. Itu dilatih loh dari kecil harusnya. Kita kan nggak kuat zikir sendiri itu ya karena pingin kawanan tadi itu, pingin masuk ke dalam dunia kumpulan. Akhirnya tidak berani menghadapi ketakutan itu ya. Itu penting. Jadi silakan diambil bukunya, oret-oret. Ya itu ya, itu penting. Itu cara kita keluar dari dunia medsos. Cara kita keluar dari kawanan itu ya. Latih dengan buku dulu. Dilatih dengan buku. Jadi budaya baca tulis itu budaya yang mengharuskan kita itu bukan menjomblo ya, menyendiri. Ya. Jangan sampai, oh ini pantas ini ya, Bang Aswar ini. Enggak, menyendiri merenung. Tidak tergantung kepada ada orang lain baru kita bisa berpikir gitu kan ya. Ada kemampuan alamiah untuk mengambil jarak sejauh-jauhnya dari dunia kumpulan kan gitu ya. Ada kemampuan itu gitu. Nah kita kan tidak punya kemampuan itu untuk mengambil jarak sejauh-jauhnya dari kumpulan ya kan? Selalu kita tuh senangnya bergerombol. Jadi kalau sendirian tuh nggak punya daya, iya nggak punya kekuatan gitu ya. Itu budaya kita itu budaya bergerombol. Kalau sendirian itu udah nggak punya pendapat, nggak punya alam sendiri. Hubungan, ya kan? Silakan ya baikkan ini bagus nih baca bagus kan. Makasih Ustadz Gilman. Kita berkhalwat gitu kan. Kita orang Islam. Ya itu harus biasa menghadap. Jadi biasakan itu latihan keluar dari dunia kerumunan itu dengan buku. Ya kan? Itu latihan ya, latihan evolusi spiritual. Lepas dari dunia kerumunan itu tidak mudah loh, godaannya kita dipapar secara visual, audio, gerak. Luar biasa. Itu yang paling pokok ya. Jadi kita punya kebutuhan spiritual, yaitu membebaskan diri dari gerak tubuh, ya kan, dari getaran masuk ke kuping kita itu dari luar. Kita menggalinya dalam kesunyian ya. Kesunyian hanya ditemani halaman-halaman buku. Itu penting banget, itu penting banget. Untuk Indonesia wajib membaca. Wajib membaca, wajib oret-oret dibiasakan karena itu menumbuhkan kesadaran diri yang otentik. Guys, itu prolognya ya. Sekaligus inti obrolan kita hari ini. Mari kita bikin gerakan sunyi ya. Sunyi medsos. Kenapa? Rajin baca buku. Kita keluar dari kerumunan sosial, tapi kita masuk dalam kerumunan dunia maya gitu, sama saja gitu kan. Sama saja. Kalau di pondok itu kan memang berkumpul, tapi masing-masing orang menghadapi bukunya kan. Jadi nggak ribut. Kita aja kadang di kelas itu masih ngomong bawa. Iki opo orang belajar kok masuk dalam berjarak dari dunia
kerumunan kok masih cerita ke temannya, wah iki udah paham spiritual iki. Ya, udah paham. Masih mendingan kita ketemu buku. Dulu aku ya lebih banyak di kuburan ya, sendirian gitu. Itu kalau yang nggak bisa keluar dari dunia sosial, kecanduan, pingin terhubung terus dengan sosial, bukan pingin terhubung sebenarnya. Dia nggak pingin terhubung, dia melekat gitu ya. Dia punya kemelekatan kepada dunia luar, kepada materi, kepada dunia. Itu harus rajin-rajin ke kuburan, jangan bawa HP ke kuburan. Itu latihannya loh. Dulu aku itu agak kecanduan ya dengan dunia sosial. Ke diskotik. Terhubung dengan getaran luar itu sangat kuat. Bukan terhubung, melekat ya. Kalau terhubung itu enak. Melekat. Itu latihannya sering ke kuburan. Kamu ke kuburan dulu. Biar otakmu terbiasa dengan getaran kesunyian. Ngeri enggak? Ya biasa ke kuburan sehari aku bisa ziarah 3 kali. Ke kubur yang sama. Biar otak saya yang kecanduan getaran kemelekatan eksternal itu terbiasa dengan getaran kesunyian gitu ya. Baru mulai bisa baca buku lagi. Jadi ketika aku ke diskotik itu kemampuan membacaku lemah, hilang. Otaknya itu gampang bad mood kalau menghadapi kesunyian. Geraknya itu loh, pingin gerak sendiri, nggak tertib duduk gitu, pingin ngomong gitu-gitu. Itu sering ke kuburan. Sejam duduk aja di kuburan gitu ya, duduk. Itu ada efek terapinya itu kalau ke kuburan. Bagi yang tidak kuat membaca, suruh ke kuburan. Suruh rekreasi ke kuburan. Itu kecanduan dunia sosial, dunia media sosial. Gitu ya. Itu penting ya, penting teman-teman punya budaya untuk bisa mengenali kesunyian itu gitu kan. Menulis itu luar biasa itu pahalanya ya. Bagi ego, keinginan diterjemahkan sebagai kebutuhan yang harus dikejar. Nah ini ya, harus dikejar. Dikejar dulu, nggak langsung dimiliki, baru dimiliki. Hasrat mengejar ini itu berhenti. Kalau kita menghadapi kesunyian halaman-halaman buku itu. Kita kan sebenarnya ketika dalam kerumunan yang kita kejar itu proyeksi kita. Proyeksi pemenuhan kita. Itu yang kita kejar kalau dalam kerumunan. Di buku enggak bisa kamu mengejar proyeksi pemenuhan lewat kertas. Kamu tahu ini benda mati. Dia nggak bisa tahu-tahu muncul donat, nggak bisa gitu. Jadi dari dunia yang dari jagat besar ini, di mana proyeksi itu sifatnya tak terbatas, menjadi dunia yang kecil, cuman berapa? 9 kali 12. Di situ kita kan nggak bisa berproyeksi lagi. Ya kan, nggak bisa melakukan proyeksi lagi, nggak bisa mengejar proyeksi kita. Nggak bisa. Di situ ego itu mati pelan-pelan gitu ya. Di situ ego itu mati pelan-pelan. Jadi harus dipahami aspek spiritual dari buku gitu ya. Harus dipahami aspek spiritual dari buku. Jadi buku ini bukan sesuatu ya, ini bukan produk dunia ini. Ini produk yang membuat kita berjarak dari dunia. Lihat aja orang-orang yang kuat baca buku. Berjarak dia dari dunia keramaian itu. Masuk ke dalam dunia kesunyian itu kan. Itu kan tahapan spiritual gitu. Lah kita kadang-kadang tuh habis suluk seminggu. Tapi masuk ke keramaiannya 2 tahun, ya enggak sebanding. Enggak sebanding. Dan keramaian itu sudah berlapis-lapis sekarang.
keramaian sosial dan dunia maya gitu ya. Sosial media, wah itu udah ya jiwa kita yang tidak dapat apa-apa gitu. Wong suluknya cuma 1 minggu, itu pun setahun sekali. Kecanduan di dunia sosial, dunia media sosialnya berarti 350 60 lah ya, 50 360 353 gitu. Ya mana bisa mau menjadi wali. Budayanya aja beda, wali itu sering ke kuburan. Nggak ngomong sama manusia dulu. Ya kan? Wali media sosial ya iso. Wali media sosial itu jenengnya followers. Ini pagi ini itu ya. Mari kita lihat aspek spiritual dari buku itu ya, membaca dan menulis. Ada aspek spiritual, jangan dianggap itu hanya urusan akademik gitu kan ya. Itu budaya spiritual. Coba lihat, kembali ke sejarah lampau. Zaman Islam misalnya, itu semua orang membaca. Akhirnya apa? Peradaban maju. Ya kan? Jadi stop ya, stop terlibat terlalu banyak di medsos, kecuali yang dagang. Ya, stop terlalu banyak ngobrol di sekitar kiri kanan. Mari ngobrol dengan kesunyian, gitu ya. Ngobrol dengan kesunyian, gerak di dalam kesunyian itu kan dilatih dengan oret-oret kayak gini loh. Coba ini harus dimiliki katanya, tapi kita bilang enggak langsung dimiliki, dikejar dulu gitu. Ini kan kita akhirnya bisa ngobrol dengan kesunyian ini kan. Ini kurang fasih gitu. Harus dimiliki, enggak, harus dikejar dulu baru dimiliki. Dengan demikian pencarian, nah ini kan ada pencarian ya kan? Pencarian untuk memenuhinya bisa habis-habisan dan itu membuang semua kemampuan kita untuk mengaktualkan potensi di dalam. Jadi orang membaca itu untuk latihan hening untuk mengaktualkan potensi di dalam gitu. Saya tiap hari itu mesti membaca. Kalau di medsos tuh tak komentari, oh ini kurang dalam ini, yang gitu-gitu ya. Jadi gerakan titik balik perubahan ini kita jadikan gerakan nasional, gerakan menikmati keheningan atau kesunyian pada halaman-halaman buku ya. Jenuhnya itu loh, orang menghadapi halaman yang nggak bisa ngomong gitu kan. Lebih enak ngobrol sama tukang bakso berjam-jam, ya kan? Daripada baca buku gitu. Jadi itu ya. Jadi mari kita gerakan titik balik perubahan ini kita gerakan untuk menikmati ya, menikmati kesunyian melalui halaman-halaman buku yang mau sewuan yang 20.000. Iki mbuh mau oleh piro? Sampai itu. 1.500. Iya. Maaf bocor. Oke. Jadi banyak orang itu yang putus asa dalam dunia kesunyian, nggak terlalu kuat menghadapi uncertainty ya. Jadi meskipun dunia sosial itu luas, tapi dangkal sebenarnya. Itu kutipannya ya, coba kita tulis dulu. Meskipun dunia sosial itu luas, tapi dia dangkal. Tulis, meskipun dunia sosial itu luas, kelihatannya luas, tapi itu dangkal. Tapi tapi dangkal dia. Meskipun buku itu sempit, dia terlalu luas, tapi itu dalam gitu ya. Meskipun buku
dunia buku itu ya, buku aja, buku itu ukurannya kecil, tapi itu bisa dalam. Tapi itu bisa mendalam. Jadi itu ya mencari kedalaman di dalam kesempitan, bukan mencari kesempatan. Aku maling. Celana kaya. Ya, masuk cari celana kaya. Humornya. Jadi kita mesti berlatih ya, berlatih. Nah itu mudah sekali kok kontemplasi dengan buku itu. Di kereta, itu dulu saya dari kecil itu. Naik mobil tuh orang ribut, bahas anunya si anu gitu kan. Ya tetap aja aku baca buku gitu. Kadang-kadang tergoda, otak saya memang sama ini. Jadi kita menjaga diri ya. Menjaga diri dari terjerat, terperangkap, terjebak dalam dunia keramaian itu dengan buku gitu. Ya kan? Dengan buku. Itu kita latihan kontemplasi gitu. Bisa menikmati itu luar biasa. Dan itu udah harus dari kecil ya. Harus dari kecil. Jadi mari kita mencari kedalaman. Tidak hanya mencari pengulangan ya. Luas tapi kan penuh pengulangan. Berita-berita media sosial itu pengulangan loh itu. Penuh pengulangan. Ditulis dengan, jadi satu berita, ditulis 1000 media sosial, 1000 portal berita itu kan hanya pengulangan gitu. Judulnya aja yang berbeda-beda. Anunya si anu titik-titik gitu kan. Gitu-gitu doang. Dan itu memang mereka senang itu gitu. Oke ya. Kita akhirnya membuang waktu kita, membuang perhatian kita ke hal yang tidak menghasilkan kedalaman. Kalau gerakan ini bisa menyebar selama tinggal konten-konten kreator yang hanya mengandalkan emosi. Nah, laku lagi, kita butuh kedalaman, bos. Kita tidak butuh hiburan. Ya, toh? Kita butuh esensi gitu. Jadi jadi ini bisa menjadi gerakan nasional ya. Indonesia itu butuh kedalaman. Nah, butuh banyak bicara, sedikit bicara tapi dalam itu lebih berharga. Agama kan ngajarin kayak gitu kan. Kita butuh kualitas, nah butuh konten gitu. Sehingga konten kreator kita paksa. Kamu sebelum bikin konten tuh puasa dulu 7 hari neiso. Puasa bicara ya kan. Kan gitu-gitu. Tadi aja aku untuk ngisi ini itu puasa dulu dari keramaian. Caranya tidur pagi. Tadi dibangunin Paru, dibangun aja 7 lewat. Oh iya tuh. Aku ini namanya puasa dari keramaian. Alasan. Itu penting loh itu. Kita mengambil jarak dari sosial. Sekarang itu manusia ya. Itu jam tidur udah nggak enak. Jadi scrolling itu udah lebih nyaman daripada tidur gitu. Itu udah luar biasa kita menjadi makhluk data. Ya kan? Luar biasa itu. Sekarang saya banyak tidur di kantor. Pokoknya Mas Yamin, ini kalau sedikit bicara, sedikit tidur, sedikit makan, sedikit interaksi, banyak kontemplasi, banyak berzikir, banyak tafakur. Itu kan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi mendalam, ya toh. Ini penting Indonesia itu bebas dari keterpurukan lewat gerakan
sedikit bicara, sedikit tidur, sedikit makan, sedikit interaksi, banyak kontemplasi gitu ya. Banyak berzikir, banyakin tafakur. Konten kreator yang hanya modal lucu-lucu, itu nggak laku lagi. Itu kan hanya culture sensing gitu kan. Culture sensing itu apa ya? Ya culture sensing istilahnya Pak Dr. Bagus Rion itu. Jadi sekarang itu semakin bodoh semakin laku gitu. Ini bangsa apaan gitu ya. Semakin bodoh itu semakin laku. Dulu tahun 2018 saya ikut ada acara festival di Jakarta itu di dekat Monas. Itu membahas soal pertemuan konten-konten kreator. Saya ikut waktu itu. Jadi di medsos itu hanya ada 2 yang sukses. Hanya 3 golongan yang sukses. Golongan lucu dan bodoh, artis, dan yang benar-benar cerdas. Tapi yang paling banyak disenangi itu yang lucu dan bodoh. Sama artis-artis itu dilihat. Kacamatanya dilihat kemewahannya gitu. Ya kan? Coba lihat aja jumlah follower artis dan yang lucu dan bodoh itu lebih banyak daripada followernya ilmuwan. Nah, itu kita sudah, masyarakat kita itu betul-betul terjebak kuat di situ, terikat kuat di situ. Ini harus kita putus. Harus kita putus. Itu penting ya. Mari ini titik balik perubahan sekarang menjadi gerakan nasional ya Mas Camim ya. Gerakan nasional betah dalam kejombloan. Jangan kejombloan, kesunyian, keheningan. Kejombloan ya. Entah aku didatangin orang. Banyak Jadi gerakan menikmati keheningan gitu ya, lewat buku. Itu penting kita itu. Itu perlu gerakan tersendiri. Dan itu mari rame-rame kita ini ya. Pagi-pagi kita nulis. Makanya ini saya setelah puasa kemarin, ini bagus nih dijadikan kebiasaan harian. Paling tidak waktu paginya itu dia udah mengalami kontemplasi gitu ya. Jadi oleh karena itu hasrat meningkat menjadi keputusasaan dan menuntut pengorbanan apapun, bahkan termasuk kematian jutaan orang lain. Jadi karena ada pengejaran itu, pengejaran demi kepemilikan ya. Hasrat itu kan gitu, pengejaran demi pemenuhan ya. Mana itu hilang. Pengejaran demi kepemilikan itu kepemilikan pemenuhan. Kriminal kan begini aslinya. Semua kegiatan kriminal itu kan karena pengejaran demi pemenuhan. Ya kan? Ya. Itu bisa membunuh jutaan orang. Jadi ini tolong teman-teman ya, panggil keluarganya pagi-pagi, yuk belajar ya, belajar kontemplasi menghadapi dunia yang sunyi di tengah keramaian gitu ya. Hasrat untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, bagaimanapun caranya, dan akan menemukan banyak alasan untuk membenarkan diri. Nah ini kan, ngeri kan. Ngeri. Jadi itu kita mesti waspadai media sosial ini. Dan kita juga mesti kritik itu konten kreator yang hanya menjebak anak-anak, menjebak masyarakat dalam culture sensing. Sensing itu yang penting itu apa ya? Yang penting itu menarik perhatian gitu. Menarik emosi, sensasional ya. Kita kritisi itu. Culture sensing. Yang penting itu menarik emosi. Dan itu dimulai dari
tidak mampu membaca. Kita sibuk psikoterapi. Psikoterapi alamnya itu ya membaca itu. Orang tua kok, tolong diterapi anak. Kenapa? Canduan game. Suruh membaca gitu loh. Kok ingatannya kok psikoterapi. Budayanya dirubah. Kebiasaan kita mencari jalan pintas. Ya kan? Jadi ego itu bisa menyingkirkan akal budi dengan retorika cerdik yang diselubungi, mempersalahkan, dan merongrong orang lain. Ya kan? Karena ia harus menang atau apapun taruhannya, karena selama jutaan tahun evolusi, ego bisa mati jika keinginan dan kebutuhannya tidak dipenuhi atau tidak terpenuhi. Jadi ego itu melihat keinginannya itu terpenuhi melalui orang lain. Ya kan? Ego itu begitu. Jadi takdir yang sudah dituliskan untuk dirinya itu harus melalui yang lain. Makanya kebutuhan jiwa semacam itu selesai. Ayo coba kamu proyeksikan kebutuhanmu ke buku. Rontok rambutmu. Kan nggak bisa ngomong, benda mati. Ya. Mau nggak mau kita harus menggali makna di dalam diri kita. Ya kan? Jadi ego itu memiliki memori yang sangat panjang dan bertahun-tahun penguatan ya. Jadi penguatan. Bertahun-tahun penguatan. Dikuatkan bahwa saya harus gerak. Saya harus terus bergerak secara motorik. Baik dengan otot besar maupun otot-otot kecil. Misalnya otot jempol, sering mungkin, atau otot bibir misalnya. Itu harus dikurangin. Itu kepentingan ego itu. Ego itu merasakan sensasi hidup dengan terus bergerak. Makanya kalau duduk 1 jam itu udah jenuh dia. Ini mati aku kalau kayak gini terus. Enggak, kayak gini terus. Biar kamu mati memang. Ya. Udah gelisah itu kalau duduk. Monoton begitu ya. Udah gelisah dia. Karena dia punya memori bahwa cara seperti ini tidak akan membawa saya untuk pemenuhan diri. Ya kan? Tapi itu harus dilatih ya, dilatih. Jadi ini penting ya untuk orang tua gitu. Ya itu ini ada pertanyaan bagus ya. Yang kita kritisi itu kan kecanduannya ya, bukan sosmednya gitu ya. Jadi sosmed itu hanya media, culture sensingnya itu loh. Itu kan yang harus dikritisi itu kecanduan sosmednya itu. Kita tidak membahas sosmednya. Itu kan alat ya. Alat. Tapi itu jenis kesadaran yang di sosmed itu yang kita kritisi. Bukan sosmednya ya. Jadi kita selalu fokus pada aktivitas jiwa gitu ya, bukan soal kontennya gitu ya. Ya yang dikritisi konteks jiwanya itu loh, yang bersosmed hari ini itu kan jiwa sensing ya. Jiwa sensing. Baca buku juga ya tidak baca buku juga kan, kalau buku porno kan sama aja itu kan. Jadi konteks di sini ini kita konteks intelektual, spiritualitas gitu-gitu ya. Jadi bukan persoalan bukunya, tapi maksudnya kita kan di sini sudah membangun wacana tentang spiritualitas itu kan udah lama gitu ya. Jadi ya
kembali ke konteks apa itu komunitas kita, ya kita konteksnya spiritualitas gitu ya. Jadi tidak mempersoalkan isi apa alat-alat itu gitu. Lagi pula kan alat itu kan hanya alat sebenarnya. Saya kira itu ya. Mungkin ini apa ya, baru mungkin ya. Jadi belum terhubung dengan atau belum terhubung kuat dengan wacana harian kita gitu ya. Seperti itu. Itu saya kira yang apa ya, yang harus kita bedakan gitu ya, kita bedakan. Saya kira itu. Oke, karena ini udah hampir jam 8 ya. Jadi ini pagi ini kita menghasilkan setidaknya itu tahap wacana ya. Tahap wacana kita mesti mendidik ya, mendidik jiwa kita dengan dalam kesunyian gitu ya. Medsos itu kurang bagus untuk mendidik jiwa karena bergerak terus itu layar, ya kan? Dan dia bergerak sendiri itu. Dia punya algoritma, dia bergerak otomatis tanpa kita gerakan gitu ya. Dia berubah terus. Bagi yang ingin mendalami spiritual itu kurang menguntungkan kalau kita terpapar oleh mesin terus-menerus. Karena kita mesti memutuskan kan ya, memperkuat saraf-saraf keputusan, saraf-saraf apa namanya itu, eksekutif kita gitu ya. Saraf-saraf eksekutif tanpa terdistrak oleh banyak. Sekarang itu kalau saya baca berita, nggak mau lagi saya di berita portal online. Pop-up-nya itu terlalu banyak mengganggu, bahkan menutupi berita utama gitu. Dan sekarang itu ada kecenderungan judul berita itu sudah betul-betul buruk. Udah kayak copywriting gitu. Coba kita, ya, jadi judul berita itu sekarang itu udah jadi copywriting. Jadi udah pakai titik-titik. Jadi tidak tuntas judulnya apa. Kita dibuat mengikuti kemana dia gitu kan. Jadi itu ada desain psikologis. Judulnya itu pakai titik-titik sekarang itu di koran-koran itu. Lalu selengkapnya gitu kan. Kita dipaksa secara psikologis lewat kekuatan kata-kata ya. Seperti itu. Ya, penasaran sama dengan pemasaran ya ini, tapi kayaknya terlalu ini deh ya. Apa maksudnya itu? Untuk bangsa kita itu masih butuh berita yang bagus tanpa memicu terlalu banyak penasarannya itu loh. Ya harus menggali gitu ya. Tapi memang itu ya gimana ya, ini tagline-nya penasaran sama dengan pemasaran ya, bagus juga sih. Tapi untuk budaya kontemplasi ya ini ada bagus tulisannya, ada lagi yang viral pas baca tertipu, kembalikan waktuku. Tapi ya Bang Sani banting HP-nya minta kembali waktu gitu. Ya ini memang sekarang itu komoditasnya itu bukan lagi produk kok, tapi itu waktu. Waktu gitu ya. Seperti itu. Ya ini ada lagi temuan baru ya. Tagline-nya dibumbui drama. Memang itu sejak judulnya itu udah ada nuansa drama. Ya kan? Udah ada nuansa drama. Jadi kedalaman itu udah nggak terlihat. Tapi apa ya? Retorika polemik. Jiwa kita itu kan senang berkelahi, senang konflik, senang retorika polemik, jiwa emosi kita itu kan. Ya, jadi ya ini bagus nih ya. Budaya sinetron mereka dalam dunia dalam berita. Itu perlu kita kritisi juga loh itu. Jadi kita juga perlu memberi umpan balik ke mereka. Kami ini butuh berita loh. Nggak butuh drama. Kalau drama itu kami dari dapur udah punya drama sendiri gitu. Minyak goreng nggak ada.
gulat habis. Itu udah drama kami, jangan ditambahin lagi drama di berita gitu kan. Itu kita perlu sampaikan tuh ke industri-industri informasi. Kami itu kalau drama itu, sudahlah drama kami ini udah turun-temurun belum tuntas. Tambahin lagi dramanya Vicky Prasetyo, itu ya biarin gitu. Ya kan? Saya kira itu ya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman. Silakan ajak teman, saudara, dan kerabatnya ya untuk mengikuti Titik Balik Perubahan. Kalaupun nggak bisa nonton tayangan ulangnya di Evolusi Jiwa, channel YouTube Evolusi Jiwa. Terima kasih. Kita bertemu besok pagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.